Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka pasti Allah akan menambah nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum, dan jika engkau tidak sanggup bersyukur, tetapi engkau malah banyak mengingkari atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya benar-benar siksaku amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah kajian Zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majlis yang mulia ini diawali dengan ibadah salat dan salat zuhur berjamaah, senantiasa diturunkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema kajian zuhur ini, cambuk untuk Rasulullah justru berdampak surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, saat itu haji wada. Haji wada itu haji perpisahan. Artinya Nabi saat itu hadir dalam ibadah haji, dan setelah itu Nabi sudah wafat. Tidak kesempatan untuk melakukan haji berikutnya. Ketika haji wada itu ada khutbah wukuf wada. Usai khutbah lalu Nabi berkata kepada para sahabat yang disaksikan ribuan jamaah. Kata Rasulullah, siapa yang pernah aku sakiti, silahkan saat ini untuk menuntut balas kepadaku. Para jamaah yang dimuliakan Allah, perkataan Nabi ini serius, sungguh-sungguh disampaikan kepada para sahabat. Siapa-siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, silahkan saat ini untuk menuntut balas kepadaku. Para jamaah, kiranya bagaimana tanggapan para sahabat waktu itu? Sahabat dalam hatinya berkata, bagaimana mungkin Nabi yang mereka sangat cintai, Nabi yang mereka sangat sayangi, lalu menyakiti hati mereka? Tidak mungkin dalam hati mereka. Kalaupun ada, tidak mungkin itu menjadi keburukan bagi mereka. Sebab apa? Cahaya hidayah telah hadir pada mereka. Kenikmatan telah didatangkan Allah kepada mereka. Bahkan justru mereka bersedih. Kenapa bersedih? Dalam khutbah Rasulullah, Nabi mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada 3 poin di situ. Pertama, kata Nabi, hari ini telah disempurnakan oleh Allah nikmatku untukmu. Agama ini Islam untukmu. Yang pertama. Yang kedua, nikmat untukmu. Yang ketiga, redha Islam menjadi agama. 3 hal. Jadi Nabi mengumumkan di situ, telah aku sempurnakan pada hari ini agamaku untukmu, nikmatku untukmu, dan Islam yang diridhoi oleh Allah untukmu. 3 hal. Para sahabat yang respek dengan khutbah Nabi mencucurkan air matanya, sesenggukan suaranya, satu dengan yang lain riuh. Sementara orang yang tidak paham bertanya, kenapa engkau menangis? Apa yang kau lakukan? Pertanyaan itu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau paham? Tidakkah kau mengerti? Ketika Nabi mengatakan sempurna agama yang dibawanya, sempurna nikmat yang diterimanya, sempurna agama yang dibawanya,
engkau tidak paham sesuatu yang sempurna, maka usai perjalanannya akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebuah isyarat besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka merasa rindu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya tadi itu, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Silahkan menuntut balas, aku terbuka. Nabi berkata seperti itu. Kenapa? Dalam kehidupan akhirat ada beban yang paling besar. Bila ada sangkut paut yang mengenai diri ini, apa itu? Ada hutang, ada dosa yang ditinggalkan, ada janji yang belum ditepati. Nabi dan Rasulullah yang sangat cinta, dekat dengan Allah saja mengatakan, aku takut di hadapan Allah bila masih ada sangkut pautnya dengan kalian. 3 kali Nabi berkata, siapa yang merasa disakiti silahkan nuntut balas. Tak ada seorang pun sahabat yang berani berkata-kata, dan semua mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, engkau tak ada dosa, kami tak pernah terluka, engkau kekasih Allah, justru kami yang berharap syafaat darimu. Hal yang mengagetkan, seorang sahabat menunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Kaget sahabat, siapa dia? Berani-beraninya mengangkat tangan ingin menuntut balas kepada Rasulullah. Ternyata dia seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Ukasyah. Terkenal jemaah di dalam buku kecil itu, Majmu' Syarif, ada doa Ukasyah. Doa Ukasyah. Sayyidina Ukasyah, wahai Sayyidina Ukasyah, silahkan menuntut balas apa engkau kepadaku. Kata Sayyidina Ukasyah, ketika dalam peperangan Badar engkau akan menaiki untamu, kemudian engkau mencambuk untamu dan cambuk itu mengenai tubuhku. Aku tidak tahu engkau sengaja atau tidak. Bayangkan jemaah, Rasulullah mencambuk untanya, lalu cambuknya itu mengenai sahabat Ukasyah. Itu Ukasyah ingin balas kepada Rasulullah. Mungkin kalau zaman sekarang gak telepon, kurang ajar kamu, begitu saja diomongkan kepada Rasulullah, mungkin begitu. Ini Abu Bakar, orang yang biasanya lembut perangainya, merah padam wajahnya. Wahai Ukasyah, apa yang kau lakukan kepada Rasulullah? Kalau Umar bukan ditanya lagi, orang yang selalu gagah, selalu kokoh pendiriannya, dia merah padam wajahnya. Ukasyah, jangan kurang ajar kamu kepada junjungan Rasulullah. Lalu Nabi menyelai, biarkan Abu Bakar, biarkan wahai Umar, apa yang akan dia lakukan kepada aku? Lalu mendekatlah kemari wahai Ukasyah. Kemudian Nabi memanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong ambilkan cambuk di rumahku. Ali pulang mengambil cambuk yang berada di rumah Rasulullah, mengetuk pintu, assalamualaikum ya ummahatul mu'minin, kepada Siti Aisyah untuk meminta cambuk itu akan dibawakannya. Untuk apa ini wahai Ali? Ali itu kan menantu Rasulullah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil cambuk ini. Untuk apa wahai Ali? Untuk membalas pukulan cambuk dari sahabat Ukasyah. Nangis Aisyah, Masya Allah. Sampai begitunya sahabat ingin membalas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diambillah cambuk itu diserahkan kepada Rasulullah. Setelah itu silahkan Ukasyah, diserahkan cambuk itu kepada Sayyidina Ukasyah. Lalu Sayyidina Ukasyah tersenyum dan dia tidak melakukan apapun. Silahkan Ukasyah, silahkan untuk menuntut balas kepadaku. Maafkan saya ya Rasulullah, ketika cambuk ini mengenai badanku, aku sedang tidak berpakaian. Aku sedang tidak berpakaian. Baiklah Ukasyah. Lalu Nabi membuka bajunya,
nampak tubuh Rasulullah yang indah bercahaya itu. Nangis sahabat, bagaimana tubuh yang indah, yang disucikan Allah, yang berisi syafaat yang banyak, mau dicambuk oleh seorang sahabat ini. Oh, riuh Pak, tapi Nabi biarkan. Jangan ikut campur kalian wahai sahabat. Ini urusanku dengan sahabat Ukasah, urusanku dengan dia, bukan dengan kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah saat itu, lalu apa yang dikerjakan Ukasah? Mendekat Ukasah kepada Rasulullah, lalu cambuknya diangkat, tapi bukan dipukulkan. Cambuk itu dibuang oleh Ukasah, lalu Ukasah merangkul Rasulullah, mendekap Rasulullah, seraya menciumi badan Rasulullah. Apa ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya Ukasah akan menyakiti Rasulullah? Aku rindu kepada engkau, aku mencintai engkau. Jangan lupakan kau berikan syafaatku nanti di akhirat ya Rasulullah. Diciumnya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan sambil tersenyum, wahai sahabat sekalian, siapa penghuni surga? Ini penghuni surga, sahabat Ukasah. Lalu Nabi mengatakan, sahabat sekalian, siapa yang ingin doanya dikabulkan, minta didoakan sama Ukasah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itulah kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Wah, luar biasa. Ini ngepranknya sahabat, Pak. Jadi sahabat, ribuan sahabat kena prank Ukasah, sahabat Ukasah. Luar biasa Sayyidina Ukasah mencintai Rasulullah sampai seperti itu, dan mendapatkan aplaus dari Rasulullah, mendapatkan reward istimewa dari Rasulullah. Wahai sahabat, siapa yang ingin tahu, dialah ahlu surga, ahlul jannah, dialah sahabat Ukasah. Silahkan engkau meminta doa dari beliau Ukasah. Lalu para sahabat berbondong-bondong ingin menyalami Ukasah. Barakallah wahai Ukasah, tolong doakan kami. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu pelajaran apa yang kita minta hari ini? Sahabat Ukasah bisa mencium badan Rasulullah, kita tidak mungkin. Berbahagialah bagi jamaah yang sudah pernah bermimpi ketemu Rasulullah, melihat wajahnya, melihat tubuh Rasulullah. Berbahagialah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi yang belum, bagaimana caranya? Kalau memang ada rezekinya bisa berangkat haji dan umrah, ada napak tilas Rasulullah di sana, di mana Nabi berkeliling mengelilingi Ka'bah dan hanya tawaf, ada sa'i di situ. Berarti pijakan kaki Nabi, kita ikut memijaknya. Apa yang telah dipijak oleh Rasulullah ketika saudara berkesempatan mencium Hajar Aswad, sebagaimana Umar bin Khattab ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu. Umar bin Khattab lalu berkata kepada Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, engkau cuma batu. Jika sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat aku cintai tidak mencium engkau, aku pantang untuk menciumnya. Tapi karena Rasulullah mencium engkau, maka aku pun ikut mencium engkau karena kecintaanku kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sebuah wasiat perintah. Bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah ucapan salawat untuk junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat untuk Rasulullah. Jangan pernah kita lupakan. Pagi salawat 10 kali minimal, sore salawat 10 kali minimal, atau setiap usai salat kita salawat, dan di dalam salat ada salawat. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat tersebut. Mudah-mudahan ketika kita mencintai Nabi, kita banyak ucapkan salawat. Lalu ketika kecintaan kita muncul, amalkan apa yang diperintahkan Rasulullah, dan kita melakukan konsekuensi menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini tabaruk Rasulullah, meminta barokahnya daripada Rasulullah, meminta barokahnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli
Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah ya Rabbana, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan banyak dosa dan maksiat kami, dengan segala kotoran-kotoran dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengampun, Engkau Zat yang Maha Penerima Taubat, Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Ya Allah, ampuni semua dosa kesalahan kami ya Allah, berkat salawat kami kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb kami, ampuni dosa kami sebesar apapun ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kelompokkan kami ya Allah ke dalam golongan hamba-Mu yang beriman kepadamu, dan jadikan keimanan kami menjadi pengampunan dosa-dosa kami, dan jadikan keimanan kami ya Allah penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an amala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami, dan bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang mencintai Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menunaikan amal-amal saleh, amal saleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabbana, anugerahkan kebaikan-kebaikan kepada kami, anugerahkan kebaikan itu kepada anak keturunan kami ya Allah, anugerahkan kebaikan kepada negeri bangsa Indonesia tercinta ya Allah. Jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang senantiasa bertobat kepadamu, dan Engkau menerima taubat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan kemuliaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, berikan kami kemuliaan dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dan jauhkan kami dari api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana wa lakum. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.